Halo semuanya, perkenalkan nama saya Afrida Olivia. Saya adalah mahasiswi Ilmu Politik Universitas Airlangga Angkatan 2020. Dan ini adalah Project Based Learning mata kuliah wajib umum kewarganegaraan yang dibuat untuk kepentingan studi. Seperti yang telah tertera di cover, tema dari isi yang akan dibahas adalah pendidikan karakter, secara khusus membicarakan peran mahasiswa dalam memantapkan sinergitas para pemangku kepentingan dalam pengelolaan vaksin COVID-19 di Indonesia. Topik yang saya pilih adalah identitas nasional, di mana saya secara beruntung merupakan anggota dari kelompok 1 yang membawakan topik serupa. Atas dua variabel tersebut, pengelolaan vaksin dan identitas nasional, saya memutuskan untuk akhirnya mengangkat judul berkenaan dengan salah satu sumber identitas nasional, yaitu Pancasila, sehingga terbentuk sebuah judul Prinsip Keadilan Sosial terhadap Implementasi Vaksinasi Mandiri di Indonesia. Oke, tanpa menunggu lebih lama lagi, mari kita masuk ke bagian. Melihat keadaan saat ini, Indonesia belum bisa dikatakan bebas dari pandemi COVID-19. Kenapa? Salah satunya karena faktor geografis dan demografis negara Indonesia dengan jumlah rakyat yang banyak serta ratusan wilayah tertentu yang masih sulit dijangkau. Oleh karena itu, dalam rangka membantu distribusi vaksin yang dilakukan pemerintah, diajukan sebuah program bernama vaksinasi gotong royong. Vaksinasi ini merujuk pada pelaksanaan vaksinasi yang dilakukan secara mandiri kepada karyawan dan karyawati, keluarga dan individu lain terkait dalam keluarga yang pendanaannya ditanggung atau dibebankan pada badan hukum atau badan usaha. Artinya, penerima vaksin tersebut tidak akan dikenakan biaya sebab keseluruhan tagihan akan ditujukan kepada badan hukum atau badan usaha. Namun, penyelenggaraan program ini tidak terlepas dari terpaan problematika, khususnya isu mengenai keadilan sosial. Ada sebagian kelompok masyarakat yang sangsi dengan keberadaan program ini. Untuk memvalidasi argumentasi saya, berikut adalah hasil wawancara saya dengan salah satu seorang informan yang mengaku kurang setuju dengan program vaksinasi mandiri gotong royong. Tanggapan saya pribadi setelah mendengar dan mengetahui adanya vaksin gotong royong ini adalah kurang setuju. Karena apabila dari beberapa berita yang saya baca, terdapat ketimpangan antara vaksin yang digunakan meskipun keduanya gratis atau tidak dipungut biaya bagi pihak penerima. Ketimpangan vaksin yang digunakan sebagaimana saya sebutkan tadi, yaitu jenis vaksin yang digunakan pada vaksinasi mandiri gotong royong. Dari hasil wawancara tersebut, serta data yang dikumpulkan melalui berbagai media massa, didapatkan 3 alasan terbanyak dari penolakan masyarakat Indonesia. Pertama, takut mengganggu vaksinasi program pemerintah. Kedua, takut kualitas vaksin akan berbeda. Serta yang terakhir, takut akan adanya komersialisasi. Benarkah begitu? Faktanya, sesuai peraturan perundang-undangan yang tertera di layar, pemerintah Indonesia menetapkan sebuah ketentuan di mana jenis vaksin yang digunakan dalam program gotong royong harus berbeda dengan jenis vaksin yang dipakai untuk program pemerintah. Siti Nadia Tarmizi sebagai juru bicara vaksinasi COVID-19 mengatakan bahwa jenis vaksin yang digunakan wajib di luar keempat jenis vaksin ini, yang sudah dipakai dalam program vaksinasi bersubsidi. Sedangkan program vaksinasi gotong royong telah menetapkan untuk menggunakan jenis vaksin Sinopharm dan CanSino dari Cina. Selain itu, Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan bahwa program gotong royong tidak akan mengganggu program vaksinasi gratis yang disubsidi pemerintah. Jadi, meski vaksinasi mandiri dilakukan, program vaksinasi bersubsidi tetap akan menjadi prioritas di Indonesia. Lalu untuk masalah kualitas vaksin, perlu diketahui ada istilah efikasi dalam dunia vaksin. Efikasi menunjukkan kemampuan vaksin pada konteks penelitian. Semakin tinggi efikasi, maka semakin besar pula peluang untuk menurunkan grafik COVID-19. Berikut adalah daftar efikasi yang sesungguhnya. Terakhir, ketakutan akan adanya komersialisasi yang merupakan situasi normal dalam kehidupan masyarakat kapitalis. Praktik komersialisasi senantiasa menjadi bayangan pada setiap transaksi jual-beli. Seperti Pak Said Iqbal sebagai Presiden KSPI, yang khawatir komersialisasi dalam program vaksinasi gotong royong akan menguntungkan pihak tertentu. Untuk menjawab kekhawatiran tersebut, juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito, telah menjawabnya dengan melarang setiap perusahaan yang terdaftar Kadin untuk tidak memotong gaji karyawan yang merupakan penerima vaksin gotong royong. Dengan adanya larangan seperti itu, kalaupun nantinya ada pelanggaran, perusahaan dapat segera ditindak sebab menyalahi peraturan perundang-undangan. Agar semakin meyakinkan, berikut merupakan sejumlah alasan mengapa keberadaan vaksinasi mandiri di Indonesia teramat diperlukan.
Pertama, pandemi COVID-19 berdampak pada melemahnya daya beli masyarakat yang secara langsung mempengaruhi penurunan ekonomi. Belum lagi efek dari PSBB dan lockdown yang membatasi kegiatan produksi. Setelah 9 bulan bergelung bersama wabah, PDB Indonesia mengkerut selama 2 kuartal berturut-turut, serta peningkatan inflasi menjadi 1,6% pada November 2021. Itu berarti jika dunia industri tidak segera berjalan normal, maka bidang perekonomian Indonesia akan lumpuh. Yang kedua, ketidakpastian kapan sebetulnya akhir dari pandemi COVID-19 ini berimplikasi pada berhentinya berbagai bisnis. Hal ini dikarenakan bidang investasi sebagai aspek penting operasional suatu bisnis ikut melemah. Per Agustus 2020, tingkat pengangguran di Indonesia bahkan mencapai 7% dan akibat berkesinambungan dari situasi ini, tingkat kesejahteraan masyarakat pekerja berpotensi besar mengalami penurunan. 3. Terbatasnya stok vaksin COVID-19 menciptakan antrian panjang yang mengharuskan pemerintah membagi target melalui skala prioritas. 4. Tahapan pelaksanaan vaksinasi nasional yang ditentukan berdasarkan kelompok terresiko adalah sebagai berikut. Dengan regulasi program vaksinasi mandiri serta alasan penyusunan program yang telah dijabarkan, justru bisa dikatakan bahwa keberadaan program ini mengimplikasikan konsekuensi keadilan distributif di mana pemerintah juga wajib memenuhi keadilan atau secara adil membagi kesejahteraan antara masyarakat umum dengan kelompok pekerja. Di sini saya akan menyimpulkan penjabaran tadi di mana menurut saya sebenarnya keadilan sosial tercermin dalam penyelenggaraan program vaksinasi mandiri. Ini bisa dilihat dari kondisi di mana kaum pekerja yang pada awalnya mendapat antrian vaksinasi paling akhir di saat mereka harus tetap beraktivitas agar perekonomian Indonesia tidak lumpuh, memperjuangkan haknya untuk mendapatkan hak individu dan merasa terlindungi dengan setara tanpa mengusik APBN negara untuk belanja vaksinasi bersubsidi. Stigma adanya ketimpangan kualitas dan isu komersialisasi menyebabkan masyarakat apatis terhadap program yang saat ini sudah diselenggarakan. Kegelisahan tersebut sudah terjawabkan, bahwa program gotong royong tidak akan mengganggu program vaksinasi bersubsidi, bahwa kualitas vaksin tidaklah jauh berbeda bagi kedua program, bahwa praktik komersialisasi belum benar-benar terjadi dan masih bisa dihindari mengingat peraturan perundang-undangan yang mengatur operasional program vaksinasi gotong royong telah ada dan mengatur regulasi secara tegas. Program ini memang masih perlu disempurnakan sepanjang perencanaannya, seperti peraturan yang bisa dibuat secara lebih tegas dan mengikat. Namun bila kita menolak program ini dengan dalih takut mengganggu vaksinasi bersubsidi, tetap meletakkan kelas pekerja di urutan terakhir, namun di sisi lain menolak jika perekonomian menuju kelumpuhan, perlu ditanyakan sebenarnya pelaku yang mendegradasi prinsip keadilan di sini siapa? Sekian dari saya, semoga hasil dari PPL ini telah menjawab pertanyaan saudara-saudara. Kolom komentar sangat terbuka untuk media diskusi. Akhir kata, saya selaku penyusun konten ini menyatakan bahwa baik, ini waktunya saya undur diri. Sekian, terima kasih, dan permisi.